sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kita ngopi lagi, ngobrol perkara iman. Kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana hukumnya seorang makmum membaca surah Al-Fatihah di dalam salat berjemaah. Jadi ada beberapa pendapat ulama kita ya. Ada yang ulama kita yang berpendapat bahwa makmum tidak perlu membaca surah Al-Fatihah dalam salat berjemaah, cukup mendengarkan daripada bacaan imam. Berdasarkan dalil yang mengatakan bahwa Al-Fatihahnya imam itu Al-Fatihahnya makmum. Jadi kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, maka makmum juga sudah dapat. Nah, seperti itu. Namun pendapat ulama kita ini, ulama-ulama kita yang lainnya itu menganggapnya bahwa pendapat ini lemah ya, lemah. Hanya bisa dipakai dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat. Sebagai contoh, ulama-ulama fuqaha kita, ulama-ulama fikih, ketika di dalam salat berjemaah ada seorang makmum yang terlambat. Imam sudah dalam posisi ruku, kemudian makmum langsung masuk ke barisan, kemudian takbir, langsung ruku, maka seorang makmum ini dapat satu rakaat. Padahal kan tidak membaca surah Al-Fatihah, tapi dianggap sudah dapat satu rakaat di dalam sholat. Maka ini bisa dipakai dalil yang tadi, yang mengatakan bahwa Al-Fatihahnya imam itu Al-Fatihahnya juga makmum, itu dalam keadaan darurat seperti contoh yang tadi. Namun ada juga ulama kita yang berpendapat bahwa ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah, barulah makmum membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini berdasarkan dalil dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kurang lebih artinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Jadi kita diperintahkan untuk mendengarkan dan diam. Jadi setelah imam membaca surah Al-Fatihah, barulah kita membaca surah Al-Fatihah. Namun ini juga ada kekurangannya ya. Kekurangannya di mana? Yaitu ketika kita praktekkan ini, imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjut membaca surah Al-Fatihah, padahal imam sudah membaca surah-surah yang lain. Jadi bagaimana ketika imam lupa dengan bacaan surah-surah yang lainnya? Siapa yang mau membantu di belakang, sedangkan kita di belakang seorang makmum itu sibuk membaca daripada surah Al-Fatihah. Nah, ini juga kalau ini kita praktekkan ini ada seperti tidak sesuai ya, tidak sesuai, karena kita sibuk membaca surah Al-Fatihah, imam sudah sibuk membaca surah-surah yang lain, sedangkan apabila imam ini salah, lupa dalam bacaannya, siapa yang mau membantu di belakang? Kemudian melanggar juga dalil yang mengatakan bahwa apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka dengarkan dan diam. Sedangkan imam sudah membaca surah-surah yang lainnya, sedangkan kita tidak mendengarkannya. Kita sibuk sendiri membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini juga kurang tepat ya, kurang tepat. Kecuali kalau imam selesai membaca surah Al-Fatihah, kemudian diam sejenak, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah, maka itu diperbolehkan. Namun kita lihat sekarang itu jarang ada yang mempraktikkan seperti itu. Rata-rata imam ketika selesai surah Al-Fatihah langsung, tidak ada jeda, disambung dengan membaca surah-surah yang lainnya. Maka makmum tidak ada kesempatan untuk membaca surah Al-Fatihah.
Maka kalau ini kita praktekkan ini tidak tepat juga. Kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu ketika imam sedang membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lainnya, maka kita mengikuti tapi bukan dengan mengeluarkan suara, akan tetapi mengikuti dengan gerakan-gerakan mulut saja. Misalnya imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita juga mengikut baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi tanpa mengeluarkan suara, hanya saja mulut kita itu ada gerakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita juga ikut di belakang Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan mengeluarkan suara supaya tidak mengganggu jalannya daripada sholat berjamaah kita. Jadi ini pendapat yang kuat ya, dan tidak melanggar juga dalil bahwa ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka dengarkanlah dan diam. Itu tidak melanggar. Kenapa? Karena kita sudah mendengarkan tadi dari setiap kalimat-kalimat yang dibaca oleh imam, kita sudah dengarkan, kita sudah diam, tapi setelah selesai imam membacanya barulah kita mengikuti setiap kalimatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita juga membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan tetapi di dalam hati kemudian mulut itu bergerak-gerak. Nah, ini pendapat yang paling afdol yang bisa kita ikuti. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu saja yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.